Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'aza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Id rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan panjang umur sehingga di pagi yang berbahagia ini, tanggal 1 Syawal ini 1442 Hijriah, kita bisa hadir di masjid tercinta kita ini dalam rangka mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, dalam rangka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Membesarkan Allah, Allahu Akbar. Hanya Allah saja yang besar. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, harta, kekayaan, mobil, rumah, semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selama ini mungkin kita secara lisan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dalam prakteknya tidak sedikit dari kita yang menghambakan diri kepada dunia, yang mengatakan Allah lebih kecil daripada dunia, Allah lebih kecil daripada jabatan. Dalam lisan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dalam prakteknya tidak sedikit kita telah menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu pekerjaan, apakah itu jabatan, apakah itu warung, apakah itu kesibukan dunia, sehingga kita lalai memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan selaku umatnya kita nanti mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah 1 bulan penuh, 30 hari kita sempurnakan ibadah kita berpuasa di bulan Ramadan kemarin. Menahan haus dan lapar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selama 1 bulan kita telah digodok, dikawah candra di muka, dilatih melalui beberapa macam materi puasa, materi kegiatan baik wajib maupun sunnah. Kita baca Quran, kita sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, sedekah, berbuat baik kepada sesama kita latih semaksimal mungkin, sehingga dalam 1 bulan kita menjelma menjadi manusia yang muttaqin, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan daripada tujuan puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa ini pernah diwajibkan kepada umat kamu umat terdahulu. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana pandemik tetap kita menjalankan ritual
Dalam kondisi pandemi COVID-19, kita tetap menjalankan semua ritual kegiatan wajib dan sunnah di bulan Ramadan dengan segala penuh keterbatasan. Haus dan lapar kita tahan, membicarakan dan menggunjing keburukan orang pun kita tidak keluarkan. Kita dilatih menjadi manusia yang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang bertakwa. Seperti apa sih manusia yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita. Salah satu atau ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra'i, yaitu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya baik dalam keadaan dia punya uang, baik dalam keadaan dia senggang banyak rezeki, ataupun dalam keadaan dia susah rezeki pas-pasan, tak menghalangi dia untuk bersedekah kepada orang lain. Ciri takwa yang kedua adalah wal kadiminal ghaidha, orang yang suka ngempet, yang suka nahan, mengendalikan marah. Bagaimana dia, setiap manusia punya perasaan marah, tapi orang yang bertakwa, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, rasa marahnya bisa dia kendalikan dengan semaksimal mungkin, tidak meledak-ledak. Kemudian ciri yang bertakwa berikutnya adalah wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum dia minta maaf, maka dia sudah memberikan maaf. Orang yang bertakwa adalah orang yang suka minta maaf dan suka memberikan maaf kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita menjadi umat Islam di Indonesia. Para fuqaha, para masyayikh, para kiai Indonesia telah mengajarkan sejak dahulu kala bagaimana setelah sholat kita bersilaturahmi, berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Tidak seperti di negara-negara lain, meskipun itu di Madinah, di Mekah, di Mesir, sekalipun itu pusat peradaban Islam. Tapi kondisi, situasi halal bihalal itu hanya milik Indonesia. Berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, bersilaturahmi, ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa yang hanya ada di Indonesia. Oleh karena itu, mungkin betul, mungkin benar dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini, selama 1 tahun, diampunkan karena puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka seluruh dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya, dosa sesama manusia apakah sudah dimaafkan? Jawabannya pasti belum. Karena apa? Karena kita belum saling maaf-memaafkan. Maka dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tetap saling maaf-memaafkan, minta maaf dan memberikan maaf, meskipun tidak selalu atau tidak dengan bersentuhan badan atau dengan bersalaman, cukup dengan kode dan simbol. Itu insya Allah nilainya sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjaga protokoler untuk tidak physical distancing, terjadi kontak fisik di antara kita. Karena Cilacap adalah merupakan pandemi tertinggi saat ini di Jawa Tengah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa bulan Ramadan sudah lewat. Sekarang sudah tanggal 1 Syawal. Perasaan baru kemarin kita melaksanakan puasa, tiba-tiba sudah selesai 1 bulan. Itulah orang yang beriman. Ketika beribadah, dia tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ajal dan kematian itu bisa datang kapan saja. Baik itu di hari lebaran, seperti tetangga kita yang tadi malam meninggal dunia dan hari ini harus kita kuburkan. Di mana saja, kapan saja, dan terjadi kepada siapa saja. Kehidupan di dunia ini hanya sementara sekali, sesaat saja. Karena perbandingannya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya apa? Kalau umur kita sampai 60 tahun di dunia ini hidup, maka itu sama dengan cuma 1,5 jam saja di akhirat. Betapa singkatnya hidup kita dunia ini. Sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya sedang menunggu kematian saja. Kapan giliran kita? Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti mati akan ketemu kamu, meskipun kamu bersembunyi di bawah tempat, di bawah bunker yang sangat kokoh, yang tidak bisa disentuh dan diterobos oleh manusia. Kita tidak bisa berlari dan menghindari dari kematian.
meskipun kita mengerahkan semua kekuatan yang kita miliki. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya yang namanya kematian, di mana kalian semuanya berlari menghindar dari mati, sesungguhnya kematian akan sampai kepada kamu semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kematianlah yang akan memisahkan kita dengan seluruh kesenangan kita. Kematianlah yang akan memisahkan seorang suami dengan istri, seorang ayah dengan anak, seorang guru dengan muridnya. Kedatangannya kadang-kadang mendadak, tiba-tiba tanpa permisi terlebih dahulu. Kematian adalah hakim yang paling telengas dalam kehidupan. Dia datang mendadak, tidak bisa ditawar dan dibantah. Tak peduli apakah seseorang itu sudah siap untuk mati atau belum. Tak ada suap apalagi peluang untuk melakukan korupsi. Tak peduli apakah kematian bakal meninggalkan keluarga yang menderita, anak-anak yang masih kecil dan butuh perhatian, istri yang tak berdaya menafkahi keluarganya karena ditinggal suaminya, orang tua yang meraung-raung kehilangan tulang punggung keluarga, atau barangkali malah meninggalkan senyum dan tawa karena yang mati adalah penjahat dan pengacau ketentraman masyarakat. Na'udzubillah. Saat-saat ia meregang nyawa menghadapi malaikat maut yang datang tiba-tiba, tinggallah orang-orang yang masih hidup terperangah menyaksikan perginya sang pencinta dunia melawan kematian. Gumam pelayat berkemah seperti ribuan lebah, tangis dan sesal anak-anak serta para kerabat menghantarkan sang mayat menuju tempat istirahat. Sendirian tanpa sanak dan kerabat, saat jasad terbujur menghadap kiblat, saat azan dan iqamat bergema di liang lahat, hanya tetes air mata, tangisan yang terisak mengiringi kepergian sang hamba menuju pangkuan Tuhannya, menuju kehidupan yang sebenarnya. Di dalam alam barzah, seseorang yang sudah mati tidak lagi membutuhkan rumah, tidak membutuhkan mobil, makanan, minuman, handphone, televisi, pakaian, make up. Semua harta dunia itu tak berarti apa-apa lagi baginya. Kinilah saatnya untuk merenung, bertanya kepada diri sendiri, sudah siapkah kita menuju kematian? Bukan untuk mati, melainkan untuk mengarungi kehidupan setelah kematian. Tahun dan bulan terus berlalu, hari, jam, menit, detik berdenyut mengiringi waktu. Kematian semakin dekat dan semakin dekat. Begitu banyaknya orang yang takut pada kematian dikarenakan tak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi nanti. Sebagian lagi takut kepada rasa sakit yang tak terperikan, yang rasanya akibat kematian itu seperti terlepasnya jiwa dari badan. Kata Nabi SAW, sakitnya akibat sakaratul maut, orang diambil nyawanya seperti kambing yang disayat-sayat kulitnya oleh pisau dalam keadaan hidup. Bahkan kata Nabi Musa alaihissalam, sakitnya kematian seperti seekor burung yang dimasukkan ke atas penggorengan dalam keadaan minyak yang sangat mendidih. Kira-kira seperti itulah sakitnya menurut Nabi Musa alaihissalam. Menurut Nabi Idris alaihissalam yang pernah uji coba dengan kematian dan dihidupkan lagi, konon katanya sakitnya sakaratul maut seperti seekor binatang yang disayat-sayat sama pisau yang sangat tajam, 1000 kali lebih sakit daripada itu. Padahal itu adalah cabutan nyawa yang teringan dan terenteng yang dilakukan oleh Israel kepada satu manusia yang namanya Nabi Idris alaihissalam. Bagaimana dengan kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian kita akan dikubur. Dibuka pakaian yang nempel di tubuh kita. Bagian hidung, jidat dan mulut ditempelkan ke tanah. Dibuka bagian telinganya, diazankan dan diikumatkan oleh ahli warisnya. Setelah itu ditutup kembali. Kemudian diuruk tanahnya, diinjak-injak dan dipasang batu nisan. Satu persatu keluarga kita akan meninggalkan kita tanpa sisa. Sekalipun itu adalah orang yang sangat kita cintai, anak yang kita besarkan, kita kuliahkan, bahkan kita nikahkan. Berapa banyak uang yang sudah kita keluarkan untuk anak kita, tetapi saat kita terbujur, saat kita sendirian di kuburan, tidak ada satupun yang menemani kita. Maka pantaslah Utsman bin Affan setiap melintas kubur, beliau meneteskan air mata sampai membasahi janggutnya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau meneteskan air mata wahai khalifah?
Maka Sayyidina Utsman menjawab, innal qabra awalun manjilin min manajilil akhirah wa akhirun manjilin min manajilid dunya. Sesungguhnya kuburan itu yang membuat aku menangis sesuai dengan sabda Nabi, karena kuburan itu adalah merupakan persinggahan pertama menuju akhirat dan tempat terakhir daripada kehidupan dunia. Yutba'ul mayyitu salasun, mayit akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu, yang kedua keluarganya, wa maluhu, dan kedua hartanya, wa amaluhu, dan ketiga amal perbuatannya. Setelah mayit masuk ke dalam kuburan, fayarji usnani, maka yang kedua akan pulang setelah mayit dikubur. Siapa yang pulang? Yang pulang adalah ahluhu wa maluhu, keluarganya, anaknya, istrinya, anaknya, tetangganya, wa maluhu, dan hartanya kembali dibawa ke rumah, mobilnya, motornya, dan sebagainya. Wa yabqa amaluhu, yang akan kekal menemani kita nanti mati cuman amal perbuatan kita. Ternyata cinta anak, istri, saudara kita hanya cinta di dalam mulut tetapi tidak masuk ke dalam hati, karena buktinya ketika mayat masuk ke dalam kuburan tidak ada satupun yang mau menemaninya. Tabungan yang kita kumpulkan, rumah yang kita bagus sedemikian bagusnya, ternyata tidak ada satupun yang menemani kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari fitrah, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Hari ini adalah kita seperti kertas putih yang tidak ada coretan. Hari ini kita insya Allah seluruh dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, hari ini pula setan akan dilepas untuk menggoda kita kembali. Hari ini sudah tidak ada lagi kelipatan amal yang wajib dijadikan sunnah, dilipat gandakan 70 kali lipat. Hari ini tidak ada sholat taraweh. Hari ini sudah tidak ada tadarrus rutin seperti bulan Ramadan. Begitu banyaknya meninggalkan kita fadilah-fadilah Ramadan. Di saat kita sedang tersenyum, bahagia karena bertemu dengan keluarga, dengan anak yang sudah sekian bulan tak jumpa. Bahagia di saat kita membeli dan mengenakan pakaian baru, di saat kita silaturahim. Sementara langit, bumi, dan malaikat menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena mereka faham manusia ini akan dipisahkan dengan bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tinggal menghitung hari, menghitung bulan, dan menghitung tahun. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang suka dan sering mengingat kematian. Dan lebih cerdas lagi adalah orang yang telah mempersiapkan bekalnya sedemikian rupa untuk menghadapi kematian. Kematian bisa terjadi hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Wallahu a'lam. Ini pasti akan terjadi kepada kita. Di saat nanti kita menyolatkan sang mayit, di saat nanti kita mengantarkan mayit ke kuburan, maka sebenarnya suatu hari nanti kitalah yang akan diperlakukan sama seperti mayit tersebut. Maka melalui forum yang sangat mulia ini, saya selaku khatib pada pagi ini di Masjid Bahrul Ulum Mantiga Cilacap mengajak dan menghimbau kepada diri saya sendiri, mengingatkan kepada hadirin semuanya untuk senantiasa marilah kita pelihara takwa kita yang Allah telah labelkan kepada kita setelah kita berpuasa. Jangan sia-siakan dan jangan gunakan waktu hanya untuk berpoya-poya, hanya untuk menghabiskan harta, hanya untuk berleha-leha, menghabiskan waktu bukan untuk zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap napas yang kita hirup, setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita, setiap minuman yang masuk ke dalam perut kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perlakuan kita, perbuatan kita di dunia ini yang lepas daripada mizannya dan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Hisab, hitung, evaluasi diri kamu, amal kamu sebelum nanti amal kamu, amal kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan miliaran manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang nanti mati di alam dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di era pandemi yang masih terjadi pada saat ini adalah nyata. Ini adalah bukan isu tetapi nyata adanya. Salah kita memperlakukan, salah kita bersikap, maka fatal akibatnya. Seperti halnya yang terjadi di India. Ketika Menteri Kesehatannya mengumumkan bahwa India sudah bebas pandemi, maka 5 juta orang kumpul di sepanjang sungai Gangga, berpeluk-pelukan, bersalaman, bercium-ciuman, bahkan sebagian mandi. Maka pada hari yang sama
213.000 orang dinyatakan positif, dan pada hari itu dan besoknya ribuan orang dibakar karena sudah mati akibat kecerobohan masyarakat dan pemerintah. Belajar dari itu, Indonesia membuat satu peraturan agar tetap kita menjaga protokol kesehatan. Karena apa? Virus belum selesai, bahkan sekarang sudah berganti varian baru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan melalui salat Id pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara dan jaga kita seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan diselamatkan dan dijauhkan dari pandemi Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Id rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini tak lupa khatib mengajak kepada seluruh yang hadir untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita saat ini dibarengi dan diaminkan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang tidak pernah merem, wahai zat yang tidak pernah tertidur, wahai zat yang tidak pernah lupa, pagi ini ya Allah kami hadirkan tubuh dan rohani kami di masjid tercinta ini ya Allah untuk tunduk sujud patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Setelah 1 bulan kami berpuasa, menahan haus dan lapar dan menahan godaan nafsu kami ya Allah, maka terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat kami, terimalah sujud kami, terimalah i'tidal kami, terimalah ruku kami, baca Quran kami, salat tarawih kami, sedekah kami, dan seluruh amal baik kami ya Allah. Jadikan kami hari ini seperti bayi yang baru terlahir yang tidak punya dosa sedikit pun ya Allah. Berikan kekuatan dan keimanan kepada kami ya Allah untuk mampu mengendalikan nafsu setelah selesainya Ramadan ya Allah, dan mampu melawan godaan setan dan iblis yang terkutuk ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah yang hari ini sudah enggak ada ya Allah. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan tadi malam ya Allah telah Engkau ambil ya Allah. Mungkin ada dosa yang dibawa oleh orang tua kami ya Allah, maka maafkan saja ya Allah, ampuni saja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah, hindarkan kami ya Allah dari bahaya Covid-19 ya Allah. Kami tidak punya kekuatan apa-apa, kami hanya mampu menjaga pakai masker ya Allah, kami hanya mampu menjaga jarak ya Allah dan mengikuti protokoler yang ada ya Allah. Tetapi Engkau lah ya Allah yang punya makhluk yang bernama virus itu ya Allah, maka Engkau pula lah ya Allah yang mampu menjaga kami agar kami terhindar dari Covid-19 ya Allah. Kembalikan negara kami seperti sedia kala, normal seperti sedia kala ya Allah, sehingga para pedagang bisa berdagang, para pekerja bisa bekerja, para petugas dan para pekerja PT bisa kembali kepada PT-nya masing-masing ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.